Saat itu saya bilang saya tidak punya dana satu miliar. Udah 500 juta juga boleh katanya. Saya juga bilang Syadaralun, Presiden Persiraja Zulfikar SBY mengakui jika pembelian Persiraja dari presiden sebelumnya, Nazarudin Dekgam, belum tuntas sepenuhnya. Namun, ia meminta waktu agar dana akuisisi yang tersisa bisa dilunasi. Ia menjelaskan awalnya memang sempat diumumkan pembelian gratis. Namun Zulfikar mengungkapkan sebenarnya terjadi kesepakatan 1 miliar rupiah untuk mengambil alih Persiraja. Saat itu dibayar 350 juta rupiah secara cash dan tersisa 650 juta rupiah. Zulfikar mengatakan awalnya ia memang menargetkan dana peluncuran diambil dari subsidi liga dan uang tiket. Namun nyatanya liga tidak berjalan mulus dan Persiraja tanpa pemasukan. Dan di hadapan saya ada Ustaz Zulfikar. Biar Ustaz Zulfikar yang pegang Persiraja, itu awal bulan. Sehingga selesai dari situ kami komunikasi dengan Bang Dekgam, singkat cerita sampai Bang Dekgam sudah siapkan dana sebanyak 1 miliar. Saya pada saat itu saya bilang saya tidak punya dana 1 miliar. Udah 500 juta juga boleh katanya. Saya juga bilang kalau kurang dari situ bagaimana? Boleh. Penting kita buat anggaran sama jadi sebagai penyerahannya 350 juta terakhir. Sisanya udah Ustaz potong cek. Saya bilang saya potong cek, ini uang nggak ada di mana? Insya Allah ada uang nanti. Ada dari subsidi PSSI katanya, dari subsidi Liga Indonesia Baru sekitar 800 juta. Kemudian nanti bisa nanti di dalam kompetisi ini ada ambil tiket dari penonton. Itu menjadi uang masuk bisa Ustaz tutup ini. Cek. Beliau sendiri yang mengarahkan saya, sehingga saya dengan ketidakpahaman di awal itu, tapi karena niat saya ingin menyelamatkan Persiraja, akhirnya saya maju. Saya maju dengan konsekuensi yang kami berharap di situ ada uang subsidi dari BNPB 800 juta, ternyata tidak dibayarkan. Yang dibayarkan cuma 100 juta per bulan, 100 juta per bulan, cuma 2 kali. Bahkan yang kedua dipotong lagi karena kita ada musibah. Nah, kemudian tiket juga kita hari pertama kita dapatkan tiket, kita tutup pada hari pertandingan kedua yang kita gratiskan. Kemudian sambil berjalan sudah berhenti liga. Jadi ini semua tidak seperti yang kami bayangkan. Bahkan sampai hari ini saya terhutang. Begitu saya hadir ke stadion ini juga stadion kita rehab. Karena kalau nggak kita rehab nggak diizinkan bermain di sini. Kita rehab menghabiskan hampir 350 juta ya. Kita rehab supaya bisa kita bermain di stadion kesayangan. Kalau Pak Wali harusnya Pak Wali sendiri yang hubungi Bang Dekgam lain orangnya. Ya, yang nanya urang Aceh Pak. Urang Acehnya menyukai diwakilinya mungkin depek barang. Disitulah saya masuk. Disitulah saya bicara dari hati dengan Bang Dekgam. Alhamdulillah beliau sepakat. Tapi dengan catatan tetap biaya harus kita bayarkan. Ini saya buka sebenarnya. Namun uang yang 300 itu cash saya berikan di hari ini. Bahkan hari itu sebenarnya saya bawa uang 500 juta itu. Saya siapkan uang 500 juta, kita beli, jadi kita selamatkan Persiraja. Dengan daya upaya saya, walaupun uang saya nggak cukup, saya tapi ngutang gitu. Nah, jadi yang sisanya Bang Dekgam bilang, udah potong cek sebagai jaminan. Walaupun saya bilang ini nggak ada uangnya, bahkan mau sampai detik hari jadwal cek itu, saya telepon lagi Bang Dekgam, jangan masukkan dulu uang belum ada. Saya WA sampai tadi pagi juga masih saya WA, kemarin juga saya telepon. Tapi tidak diindahkan. Ini mohon teman-teman media mungkin dengan fasilitasi ini teman-teman juga menyampaikan kepada publik yang sebenarnya ini ya sebenarnya. Tak mungkin kita tutupi lagi karena Bang Dekgam melalui kuasa hukumnya sudah membuka ini sebenarnya. Bahkan saya bilang jangan membuka ini karena bukan hanya kami mungkin nggak malu, tapi Bang Dekgam juga marah Bang Dekgam gimana? Nah, ini yang kita sayangkan sebenarnya persoalan bisa fasilitasi mungkin dengan kekeluargaan. Namun kalau ini sudah masuk ke ranah hukum, kami juga harus siap menghadapinya. Nah, intinya saya mengambil Persiraja ini menyelamatkan Persiraja di titik-titik tadi. Mungkin demikian kesempatan kemarin ini dengan berhentinya liga ini kita akan cari jalan keluar. Kita kalau mungkin nggak bisa sekaligus kami akan mungkin bertahap yang kita akan selesaikan. Kita akan selesaikan. Itu buktinya di awal yang saya berikan 350 juta, saya nggak buat tanda terima karena begitu percaya itu. Jadi intinya teman-teman semua, beliau sampaikan gratis itu ternyata tidak gratis, itu yang harus disampaikan. Ini kita buka aja, open semua.
supaya juga masyarakat tahu bahwa kalau saya bergerak sendiri juga ini berat. Persiraja ini klub besar, dikenal seluruh Indonesia. Kita tahu lahir tahun 1957, kemudian juga ini klub yang sudah melanglang buana bahkan sampai internasional. Jadi kami sangat terkejut lagi begitu kita keluar di bulan pertama kita gaji pemain sama pelatih itu sama biaya operasional hampir 300 juta per bulan. Dan itu alhamdulillah pelan-pelan kami jalan sehingga memang Allah mudahkan itu semua dan memang bisa kita laksanakan. Namun saya sampaikan kepada Bang Degam, ini dalam perjalanan saya bilang ada IG kita yang belum dikasih ke kami juga. Ada IG official Persiraja yang sudah centang biru 162.000 lebih. Itu belum diberikan kepada kita juga. Apa maksudnya? IG official Persiraja itu sudah centang biru. Sampai saya bilang, Bang itu harus diberikan kepada kami. Itu berbayar ya? Itulah makanya saya juga tak kok dia nggak diserahkan kepada kami. Kemudian juga kita kemarin nggak ada satu bola busuk pun nggak ada di sini. Satu pun nggak ada. Kita juga terkejut. Bahkan dulu di pikiran kami ini stadion milik Persiraja. Jadi kami sudah berbuat, kami sudah dengan niat kami ingin membantu Persiraja, menyelamatkan Persiraja. Walaupun hari ini semua kondisinya memang ini berhenti. Tapi bersyukur kita, alhamdulillah. Saya bersyukur dengan kondisi hari ini. Dari Banda Aceh, Muhammad Nasir, Serambi News.com.